Baik, Bu. Jadi aspek nama itu adalah salah satu konsultan pendidikan yang ada di Jakarta dan Tangerang. Perannya itu jadi kita bantu student yang ingin pergi ke luar negeri, mulai dari proses pengumpulan dokumen, pendaftaran, kemudian sampai visa dan keberangkatan, gitu. Biasanya pertama sekali itu kita akan bertanya ke setiap student ya, mereka inginnya misalnya ambil jurusan apa, kemudian cita-citanya ke negara mana, alasannya apa. Kemudian kita biasanya akan konsultasi itu dengan murid dan orang tua, karena murid dan orang tua pasti concern-nya berbeda ya. Kalau murid biasanya concern-nya, "Oh, aku mau ke sekolah yang ranking-nya tinggi, yang terkenal di Indonesia." Kalau orang tua kan biasanya concern-nya antara serius atau tidaknya dan biayanya, gitu. Jadi kita pasti konsultasi itu dulu, kemudian selanjutnya itu setelah universitasnya dipilih, kita akan minta rapor dari SMA kelas 1 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Kemudian kita butuh paspor dan sertifikat bahasa Inggris. Untuk awal itu dulu. This is opportunity. This is for the students. Chicago's Public Research University. This is Discovery. This is a way of life. UIC keeps me involved in the community. I will change the world because of UIC. Hi, my name is Savon Clark, and I go to UIC. I got to head to class, so let's get on campus. She said she wanna keep in contact. Baby, if I give you my contact, promise that we'll be in full contact. I hope I don't. So we're in the Commuter Student Resource Center. So it's a place where commuter students have a chance to come here, and they can make coffee. They can store their lunch in the refrigerator. It's a place to study. It's quiet now, but usually about between 11 and 2, it's a lot of people that come through. So here at UIC, I'm an industrial engineering major. My first class today is statics, which is right in the middle of campus in the quad in Lecture Center D. So right now I'm gonna head to class. See you guys later. So
So right now we're in the inner circle portion of Student Center East here on UIC campus. This is a place where students can grab something to eat from various local businesses. Students can also go down to the bookstore. They can get their UIC gear, pants, jogging pants, and then they can also go and bowl in the bowling alley. So after class, instead of going home and trying to do homework and maybe accidentally taking a nap, what I like to do is do homework on campus. And one of the places I like to go to is the Minority Engineering Recruitment and Retention Program, which helps me with my homework. They have supplemental instruction, which helps with some of my engineering coursework that I may take. So this is a place that I like to come to and study. So Fridays after school, I like to come here to the student recreational facility and hang out with my friends and play basketball. We usually love to run fives and we like to run people off the court. My name is Savon. Thanks for coming on campus and hanging out with me. I'll catch you guys next time. Ada beberapa alasan kenapa UIC, University of Illinois Chicago atau kita singkat UIC, bisa menjadi destinasi untuk student dari mancanegara, dari negara manapun dan juga khususnya untuk Indonesia. Satu, location wise. Dari location, UIC terletak in the heart of the Chicago. Chicago ini sendiri adalah the third largest cities in terms of economics in US after New York dan Los Angeles. Sehingga di mana pasti opportunity nanti yang kita sebut student akan mendapatkan kesempatan untuk nanti mungkin bekerja during study, dalam hal ini internship atau atau kita sebutin magang atau part-time job atau full-time after job. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa UIC dari akreditasi sendiri, untuk studi di US kita menggunakan suatu badan akreditasi yang disebut US News and World Report. Setiap tahun US News ini mengeluarkan ranking akreditasi, ranking untuk seluruh university yang ada di US, more likely lah seperti 4.000-an university. Kita punya 4 kategori besar, yaitu untuk bachelor degree atau kita sebutin UG, ada yang namanya national ranking, department ranking, public university ranking, dan juga ada major ranking. National University Ranking untuk tahun 2021, karena ini ending di 2020 sudah keluar rankingnya, UIC menempati peringkat 112 dari sekitar 4.000-an university. Kemudian UIC juga memenuhi peringkat 50 terbaik untuk public university in US, karena UIC sendiri adalah public university. Kemudian berikutnya lagi, secara major banyak beberapa departemen maupun major yang UIC juga outstanding. Itu mengenai akreditasi. Salah satu lagi, Badan Dunia mengeluarkan akreditasi untuk all university di dunia, ada yang namanya QS4 ranking. Dan pada tahun 2020, QS4 ranking mengeluarkan ranking untuk top university in US, dan kembali lagi UIC menduduki peringkat nomor 43 untuk university in US. Ya, jadi dari akreditasi. Kemudian UIC sendiri ini adalah public university, the only public research university in the heart of Chicago. Public Research University ini sangat menguntungkan bagi setiap student, especially STEM student, karena kita according kepada budget funding yang didapatkan oleh university. So salah satu yang outstanding adalah untuk engineering student, especially UG student, mereka adalah guaranteed paid internship for the first year. Jadi student-student yang masuk ke UIC untuk jurusan engineering apapun, departemen engineering mau mechanical, electricals, dan apapun engineering, dengan nilai yang bagus, prestasi bagus, mereka akan dapatkan yang namanya internship, dan internship itu paid. Dan itu digaransi oleh campus. Kenapa?
karena UIC mendapatkan banyak sekali project research funding sehingga student-student diminta untuk involve dalam research tersebut. Kenapa mereka akan menjadi suatu benefit bagi students? Karena mereka akan dapat pengalaman yang akan mereka carry on for the rest of their life, kemudian mereka dibayar. Nah, kemudian karena di kota, untuk yang tadi saya sebutin bahwa bisa internship, bisa magang during study, yang kita call dalam immigration law itu namanya curricular practical training, kerja during study, dan juga OPT, optional practical training, diberikan kepada all international students untuk stay di US jika mereka dapat kerja up to 12 bulan. Itu opportunity-nya juga besar. Kemudian kita diverse banget student, artinya kita banyak student dari mancanegara, jadi lebih dari 100 nationality yang di sana. Kemudian juga banyak dari student luar state-nya Illinois sendiri. Jadi itu kurang lebih adalah belum lagi termasuk alumni-alumni yang sukses di ini. Salah satu untuk Indonesian student lagi, the good news adalah kenapa pilih UIC out of that? Because UIC provide 4-year scholarship, dan ini sangat-sangat menguntungkan bagi Indonesian student, especially dengan keadaan pandemik yang akan berimbas kepada ekonomi yang ada untuk keluarga, maka ini sangat-sangat membantu. Dan yang terakhir adalah mereka offer lock-in tuition fee. Artinya tiap tahun setiap tuition fee di setiap university pasti akan naik, Bu, ranging 2 to 5%. Tapi itu hanya berlaku untuk new student, not the existing student. So this is a good news for parents, especially pada saat mereka memperhitungkan berapa banyak biaya yang harus mereka bayar selama anaknya berkuliah di UIC. Itu saja, Bu. So untuk kita sebutin untuk entry requirement seperti uni-uni yang lain untuk apply ke UIC pasti juga kompetitif. Tapi saya yakin banyak anak Indonesia yang dari segi akademiknya bagus-bagus nilainya. Kita hanya minta dalam hal ini minimum B atau C, yaitu 75 ke atas. Selain raport yang tadi Ibu sebutin, lalu English proficiency, can be IELTS atau TOEFL internasional. Yang paling utama karena setiap international students mempunyai kesempatan untuk bisa apply scholarship, tapi tidak digaranti dapat ya Bu ya. Nah ini yang salah satu faktor yang mana untuk memenuhi portfolionya, di mana pastinya dalam hal apply for the scholarship yang kompetitif ini membutuhkan yaitu like student have to have another kita bilang skill atau di luar dari akademik yang akan sangat value for berguna untuk apply scholarship, such as extracurricular, any activities yang mereka ikutin, baik dari formal maupun non formal, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah, itu akan memberikan tambahan chance for them untuk mendapatkan beasiswa. Sangat baik apabila ada rekomendasi dari pihak sekolah, karena student juga banyak menghabiskan waktunya di sekolah, sehingga kita tahu karena raport tidak menyatakan keseluruhan mengenai kemampuan dari seorang student. Jadi rekomendasi, aktivitas yang lain, dan itu akan sangat bagus pada saat mereka mengumpulkan atau submit waktu mereka apply for the scholarship. Sebenarnya SAT itu kita sebutin recommended atau tidak sama sekali, karena sebenarnya tidak semua university top uni di US juga require SAT. Especially sekarang dengan pandemik ini tidak banyak center, especially English juga yang buka ya Bu ya, karena tesnya juga susah. Jadi no require, kita tidak require SAT, yang kita require IELTS atau TOEFL dan nilai akademik. Itu saja Bu. Jadi no SAT, so don't worry about that.
That's a good. Karena saya based di Jakarta dan saya memang tidak melakukan sendiri, pastinya dibantu oleh aspek Tama, salah satu yang membantu kita untuk pengurusan dalam hal apply ke university dan lain-lain. Student sebelum berangkat yang kita lakukan, kita punya pre-departure orientation. Tergantung dengan situasi ya Bu ya. Kalau pandemik ini pastinya kita semua virtual, tapi sebelum pandemik itu kita lakukan face to face, di mana kita saling memperkenalkan seluruh Indonesian students yang yang akan berangkat, dan juga kita mengundang orang tua murid. Jadi mereka saling berkenalan Bu, sehingga mereka tidak merasa lonely di sana, tidak merasa sendiri. Jadi saling berkenalan. Kurang lebih jumlah student Indonesia yang tiap tahun berangkat ke UIC adalah 10 sampai 16 student Bu setiap tahun. Nah, kemudian mereka tiba, mereka tidak usah worried Bu, karena requirement dari untuk masuk ke UIC, first year student harus tinggal di asrama kampus. Kita punya support service yang sangat bagus. Begitu student tiba, mereka akan dijemput di airport Bu, lalu di pick up, kemudian di drop di akomodasi masing-masing. Kemudian mereka mulai orientasi. Di sana mereka akan dibantu oleh tim yang ada di kampus. Dalam orientasi yang lebih 2 minggu, mereka diperkenalkan mengenai lingkungan kampus, Chicago dan juga State Illinois, dan seluruh mengenai hal-hal mengenai Amerika. Dan mereka juga ada advisor Bu yang membantu mereka bukan hanya di akademik saja, tapi juga di kehidupan sehari-hari mereka. Karena pastinya culture shock pasti terjadi Bu, kita berbeda culture. Dan juga karena anak-anak kan banyak sekali, mungkin baru pertama kali terpisah dengan orang tua, dan pasti untuk waktu lama. Jadi don't have to worry, kita ada support service yang akan mendukung students for the first year Bu. Jadi bukan hanya pada saat mereka tiba dan orientasi, tapi for the first year, 1 tahun pertama mereka ada dalam pengawasan atau bantuan dapat support dari tim kita. Jadi don't have to worry. Malah kita di sana untuk diketahui bahwa ada namanya Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di state, di Chicago ini adalah di state of Illinois. Dan yang menjadi ketua atau vice atau president of Permias di Illinois adalah student dari UIC. Mereka sangat welcome ya, jadi mereka banyak membantu adik-adik kelasnya. Jadi jadi mungkin ada yang saya mau ada yang mungkin mencari, kalau saya mau ke gereja, saya mau ke masjid di mana, saya mau lakukan ritual religion saya gimana, don't have to worry because this is a diversity campus. Kita juga punya Permias ya, dan juga adalah student-student Indonesia, mereka akan helpful banget membantu para mahasiswa baru yang tiba di kampus. Sistem pendidikan di Amerika itu 1 tahun akademik, 1 year academic itu adalah 2 semester. Yaitu kita sebutin fall adalah main intake Agustus, kemudian spring adalah Januari, dan summer itu di bulan Mei atau Juni. Student biasanya mengambil 2 semester dalam 1 tahun. Nah, biaya kuliah per semester itu adalah kurang lebih 15 sampai 16 ribu untuk 12 sampai 15 kredit Bu. Jadi kalau 2 semester, 1 academic year, itu biaya kuliahnya bisa 32.000. Biaya hidup ini selalu range ya Bu, depends dari spendingnya student. Tapi karena Chicago kota besar, biasa kurang lebih 20.000 1 tahun Bu. Bisa lebih rendah, bisa. Tergantung dari spending anak-anak, bisa lebih tinggi, bisa. Tapi untuk tahun pertama, student tinggal di campus ya, sehingga orang tua sudah tahu harus bayarnya berapa. Tapi kurang lebih sih Bu, biaya hidup itu 20.000 per tahun. Uang kuliah 32.000. Kemudian yang tadi beasiswa Bu, kita beasiswanya 4 tahun, per tahunnya itu adalah 10.000 per tahun.
Saya mau informasikan bahwa dengan top rank ya, ranking 12 secara nasional, tuition fee yang 32.000 itu masih di bawah daripada uni-uni lain yang rankingnya malah di bawah daripada UIC. Dan good newsnya tadi ada beasiswa up to 10,000 per year. Kemudian tuition fee-nya lagi, ini yang menyebabkan banyak orang tua akhirnya memilih adalah lock-in tuition fee. Jadi apabila studentnya masuk ke UIC membayar biaya kuliahnya 30.000 setahun, maka sampai selesai kuliah tiap tahunnya dengan mengambil kredit yang sama, orang tua akan membayar biaya kuliah yang sama. Jadi UIC sendiri dengan lokasi yang saya sebutin adalah in the third largest city di US. Chicago itu ada 30 Fortune company. Di dalam 30 Fortune itu sekitar 500-an perusahaan, Bu. Dan ini adalah peluang yang sangat bagus untuk para international student. Mereka yang student itu diketahui bahwa UIC dalam setahun itu ada 1-2 event besar. Kalau di sekolah SMA namanya school fair ya Bu ya. Kalau di campus namanya job fair. Yeah. Jadi dalam 1 tahun ada 1-2 event besar yaitu job fair di mana perusahaan akan datang untuk direct recruit students baik itu magang, part-time job maupun full-time job bagi mereka yang sudah selesai kuliah. Dan ini adalah kesempatan yang besar. Dan good news for UIC, kita menyiapkan student untuk event tersebut, yaitu kita punya program namanya Career Accelerator Program yang kita offer kepada international student khususnya di tahun pertama dan kedua. Kita membantu mereka dalam membuat CV profile sesuai yang diminta oleh company di US. Kemudian kita juga mengajarkan mereka latihan interview, bagaimana searching job position, kemudian bagaimana mereka mencari posisi-posisi yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari. Semuanya kita lakukan dengan aim kita bahwa paling sedikit 1 kali selama mereka kuliah mereka magang. Nah, untuk diketahui, magang di Amerika itu tidak dibayar, Bu. Majority tidak dibayar karena bagi perusahaan itu sebagai student memang mau mencari pengalaman, Bu. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, khusus untuk di UIC, hanya khusus untuk Department of Engineering. Itu magangnya digaransi dan dibayar, Bu. Ya, jadi hanya untuk engineering department. Regardless mau major apapun di engineering, mereka akan garansi paid guaranteed internship. Dan itu sudah di-prove oleh Indonesian students yang belajar di UIC. Ya. Nah, jadi peluang ini sangat besar Bu untuk mendapatkan karena banyaknya perusahaan yang datang hiring student. Kita menyiapkan student. Jadi biasanya student siap-siap diri sendiri dan lain-lain. Tapi dengan program Career Accelerator yang kita provide kepada student ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan internship. Karena kita mengatakan CAP ini sebagai kita sebutin filling up atau building their CV profile. Seperti itu, Bu. Sebenarnya anak Indonesia ini gampang, mereka sangat fleksibel atau mudah untuk beradaptasi. Nah, atau bukan Indonesian aja tapi international student. Kembali lagi, mereka ini boleh di tahun pertama, Bu. Dan kalau full time magang itu mereka lakukan di summer, Bu. Karena summer itu kayak Indonesia adalah pilihan, semester pendek ya. Boleh ambil, boleh tidak, Bu. Kalau mereka dapat kerja, biasa anak-anak tidak mengambil semester pendek ini. Jadi mereka bisa kerja kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, mereka kenapa mereka bisa ke tahun pertama, contoh student masuk di Agustus 2020 ini, mereka
akan selesai semester keduanya di Mei 2021, Bu. Nah, pada saat Mei itu sudah masuk summer, mereka akan bekerja di summer 2021, Mei sampai biasanya Juli. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kalau 1 tahun bisa ya? Kan 2 semester beradaptasi. Yes, bisa karena yang tadi program career program itu yang kita provide itu, jadi kita menyiapkan student punya kepercayaan diri, menyiapkan semuanya bahwa mereka mampu untuk bekerja ya tanpa harus menunggu lama. Ada student yang mengatakan, oh saya siap, ada yang bilang tidak. Jadi tergantung lagi kembali student, apakah dia mau di tahun pertama atau tahun kedua. Tapi yang pasti, magang sudah bisa dilakukan di tahun pertama. Saya boleh jawab sangat banyak, Bu. Kenapa sangat banyak? Karena kadang-kadang udah selesai S1 aja masih bimbang apakah saya sudah menyelesaikan sesuai dengan saya mau dan tujuan karir saya. Nah, the beauty of study in US, salah satu alasan kenapa banyak international student belajar di US karena ada namanya flexibility, Bu. Jadi menyelesaikan S1 di Amerika itu 4 tahun atau 8 semester. Dan sistem di US yang namanya flexibility, student boleh mengganti major lebih dari 1 kali untuk the first 2 years. Jadi totalnya 4 tahun. 2 tahun pertama, student boleh berubah, Bu. Bukan hanya untuk international student, local student pun melakukan hal yang sama, Bu. Jadi mungkin juga dari usia ya, Bu, masih teenager, masih yang namanya bisa berpindah satu ke yang lain. Tapi US system kenapa melakukan itu? Karena kita mau bahwa student punya kebebasan dalam memilih suatu major setelah dia mengalami sendiri, Bu. Mungkin dia mengetahui dari si A, si B, si C, jurusan ini bagus. Tapi setelah dia pelajari, oh saya nggak merasa ini yang terbaik untuk saya dan juga untuk karir saya ke depan. Mereka akan konsultasi ke advisor-nya mereka, dan kalau dilihat semuanya oke, mereka boleh untuk pindah major, Bu. Jadi boleh lebih dari 1 kali untuk 2 tahun pertama. Dan ini hanya terjadi di sistem US, Bu. Apakah dengan berganti major, saya akan lama kuliah? Tidak. Karena sistem yang telah ada membuat hal itu bisa terjadi. Jadi bagi adik-adik yang masih bingung saya mau major apa, saya belum tahu majornya, saya ragu major ini apa yang terbaik untuk saya, atau saya pilihannya ada 2-3 major, adik-adik tidak perlu takut bahwa bukan adik-adik sendiri yang mengalami, banyak sekali student di luar sana, bukan hanya internasional tapi lokal yang sama dengan adik di mana bimbang major yang mana. Waktu masih ada 2 tahun pertama, cukup waktu untuk memilih yang terbaik majornya untuk diselesaikan di bachelor degree. Ya, jawaban yang tadi Ibu sebutin benar karena kita mau bilang kalau sistem pendidikan di dunia hanya ada 2, Bu, Commonwealth System dan US System. Dan Indonesia pada saat memform education systemnya kita belajar ke US, Bu. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk menyelesaikan S1, correct me if I'm wrong ya, Bu. Untuk menyelesaikan S1 harus menyelesaikan namanya mata kuliah umum, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan. Di Amerika itu sama, Bu. Di US sama, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah wajib. Untuk 2 tahun pertama, biasanya student akan menyelesaikan mata kuliah umum. Kenapa mata kuliah umum ini penting? Karena mata kuliah umum ini dia menjadi foundation untuk semua student untuk major apapun. Jadi mereka mengetahui tentang history, mereka mengetahui tentang hal-hal yang dasar, yang common bagi mereka. Setelah itu baru mereka di 2 tahun terakhir mereka mulai spesifik ke jurusannya masing-masing, Bu. Jadi sistem ini membuat bahwa anak-anak di 2 tahun pertama biasanya mereka menyelesaikan mata kuliah umum dan mereka ambil sedikit mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, Bu.
Sehingga kalau mereka berpindah, contoh saya mengambil bisnis, tiba-tiba saya mau ke art, itu kan sudah cross department ya Bu ya, faculty. Apakah bisa? Bisa. Yang saya ambil di bisnis ini, saya jadikan sebagai mata kuliah pilihan saya pada saat saya pindah ke art, karena itu boleh Bu. Dan saya kan biasa ambil di pertama itu saya ambil umum dan pilihan. Jadi saya pindah pilihan saya pada saat saya di bisnis, sehingga saya tinggal menyelesaikan semua mata kuliah bisnis saya untuk mendapatkan gelar S1. Oke, kalau mau dibilang UIC ini dia adalah public university yang pastinya jurusan lumayan banyak, Bu. Engineering dan juga STEM, Bu. Dia punya karena banyak ya facility. Kemudian bisnis sudah pasti karena di kota besar. Kemudian yang berikutnya juga arsitek adalah salah satu yang terbaik karena Chicago adalah kota terbaik dari sisi arsitektur, Bu. Dan UIC punya program arsitektur yang sangat terkenal. Yang lainnya seperti social work, youth management, dan lain-lain itu sangat-sangat outstanding dan masuk top 30 di US. Jadi program-program di luar ada juga kita punya di art and design, kita punya major yang under liberal arts, itu juga banyak yang bagus-bagus Bu untuk student bisa memilih. Pendidikan pun kita juga salah satu yang terbaik untuk jurusan-jurusan tersebut. Jadi kita tidak engineering. Kenapa saya mention engineering? Karena UIC salah satu public research university yang mendapatkan funding yang lumayan besar, Bu. Mereka mendapatkan sekitar 300 juta US dollar per tahun. Kalau saya bilang kembali lagi ke tujuan student sendiri dan orang tua pastinya ya. Ada anak-anak yang mereka sebenarnya lebih banyak mau balik ke Indonesia karena mereka tahu peluang bagi mereka ke depannya juga lebih bagus di negara sendiri. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak hanya pulang membawa ilmu, Bu. Karena sebenarnya di Indonesia juga banyak uni-uni yang bagus, Bu. Sangat banyak dari akademik. Tapi yang mereka dapat adalah suatu pengalaman yang mungkin tidak akan sama karena lokasi yang berbeda. Plus mereka bisa bekerja untuk dapat pengalaman bagaimana bekerja di perusahaan internasional, sehingga mereka bisa membawa pengalaman ini pada saat mereka balik ke Indonesia. Tapi ada juga yang orang tua, oke, kamu selesai kuliah boleh tinggal di sana, yo berarti oke, mereka berkarir di sana, Bu. Jadi apakah bisa berkarir di US? Ya, Amerika membuka peluang sebesar-besarnya kepada international student. Jadi mau dibilang sebenarnya US itu sangat multicultural, Bu. Jadi setiap orang mempunyai kesempatan selama mereka mampu untuk bersaing. Itu yang bisa saya katakan. Oke, kita ada 3 intake, Bu. Kita sebutin fall, spring, and summer. Fall itu masuknya di Agustus, spring di Januari, and summer itu di bulan Mei atau Juni awal. Nah, kenapa fall? Karena itu the biggest intake, main intake-nya kita. Application untuk fall itu sudah dibuka 1 tahun sebelumnya, Bu. Jadi kalau yang kelas 12 sekarang kan selesai tahun depan, masuk di fall 2021, application sudah kita buka sejak Juli 2020 tahun ini. Nah, biasanya banyak student yang kita info apply lebih awal, especially jika student apply for scholarship. Karena ini kompetitif, Bu, scholarship ini first come first serve, sehingga semakin awal student apply, mereka akan punya chance yang lebih besar untuk dapatkan beasiswa dengan jumlah yang paling tertinggi, Bu. Seperti itu. Jadi ini. Dan sebenarnya UIC ini sekarang dengan keadaan pandemik, mereka membuka juga kesempatan bagi anak kelas 12 yang sudah yakin mau ke US dan mereka mau mendapatkan kredit lebih awal pada saat di sini, pada saat kelas 12, mereka juga bisa mengambil online program.
Tapi ada student nanya, kalau saya sudah ngambil kredit, apakah saya perlu lulus? Yes, you have to complete your high school. Karena university in US, kita hanya bisa terima student yang lulus SMA. Tidak bagi kelas 11. Walaupun kelas 12 tidak selesai, kita tidak akan terima, Bu. Kita terimanya yang sudah benar-benar lulus. Tapi kita start dengan UIC mempunyai program yang namanya American Collegiate Life Program, Bu. Kita start dari summer tahun ini. Student yang kelas 12, mereka bisa lakukan program online. Dan kita sudah melakukan survei, tidak akan terlalu mengganggu kelas 12-nya, malah memotivate mereka. Jadi dia termotivasi bahwa high school saya harus bagus. Karena kalau tidak, saya nggak bisa lulus, saya nggak bisa lanjut kuliah tahun depan. Jadi mereka mengambil program ini dengan kredit yang mata kuliah juga hanya beberapa, Bu, tidak akan banyak. Kelas yang mereka ambil itu kelas sore, Bu. Jadi jam 5 atau jam 6 sore, 1-2 jam per hari, Bu. Senin sampai Jumat. Dan jika mereka mengambil kredit ini, mereka akan lebih cepat lulus nantinya pada saat mereka selesai kuliah. Jadi total menyelesaikan S1 di Amerika, Bu, rata-rata semester sistem itu adalah 120 kredit, Bu. 120 kredit dibagi 4 tahun atau 8 semester, ada yang ngambil 12 sampai 15 atau 18 kredit. Jadi nanti tinggal dikaliin, maka totalnya adalah, bisa nggak saya lulus kurang dari 4 tahun? Jawabannya sangat bisa, Bu. Sama dengan Indonesia, kalau per semesternya ngambil lebih banyak, summer juga ngambil, bisa lulus dalam jangka waktu 3,5 atau 3 tahun. Tergantung masing-masing student. Seperti itu, Bu. Dia offer 3 semester juga, Bu. Di fall, di spring, dan di summer. Saya sudah ada students yang ambil di summer, mereka kelas 3, baru naik sekarang ini, dan dia feelingnya jadi dapat vibe-nya atau feeling belajar di Amerika, Bu. Dan program ini bukan online, Bu. Programnya adalah virtual live, Bu. Jadi kita melakukan ini by Zoom ya, Bu ya, atau Google ini. Tapi mereka punya teknologi aplikasi di mana mereka berinteraksi langsung. Jadi dosen bisa lihat dia ngapain, dia bisa tulis sesuatu di laptopnya dia, dan dosen bisa baca, Bu. Sehingga benar-benar kita merasa kita ini ada di kelas, Bu. Dalam bentuk kita terhalang oleh ruang teknologi saja. Tapi sebenarnya kita feeling di kelas, saya bisa tahu teman saya bisa lihat, saya bisa interaksi dengan dosen saya, Bu. Jadi kalau online itu lebih ke kita seperti ini, lalu nanti bisa rekaman, kalau itu tidak, itu live, Bu. Itu yang menyebabkan student bisa punya teman dari siapa saja. Kalau gini kan kita hanya lihat-lihatan, selesai kan, Bu. Mereka punya tugas, mereka bisa live, mereka bisa berkenalan, sehingga timbul motivasi mereka. Satu, high school saya harus bagus, saya harus supaya saya bisa lulus, dan supaya saya tinggal melanjutkan kuliah saya di Amerika. Jadi itu salah satu motivasi untuk student juga. Kita sudah punya alumni dari Madania. Sekarang dia ambil computer science. Sekarang dia belajar tahun kedua, namanya Amarendra. Biasa dipanggil Raka. Saya kemarin sempat berbincang dengan mamanya. Jadi saya sangat happy. Dan good news, Raka ini dengan nilainya bagus. Yang saya bilang bahwa anak Indonesia itu sangat smart, sangat pinter. Dia diminta untuk menjadi asisten dosen, ya, untuk mulai di bulan Januari, spring 2021, Bu. Jadi mamanya nanya, gimana ya Rin? Saya bilang take it, Bu, karena tidak banyak opportunity diberikan pada orang lain. Jadi this is really, really excellent, and saya yakin karena Raka mampu untuk itu. Jadi per Januari nanti dia akan jadi seperti asisten dosen ya, Bu, ya. Untuk di UIC. Jadi this is another good news. You alumni, that's a really good in UIC, dan dia berprestasi. Untuk
untuk student semua harus tetap semangat meskipun dengan kondisi pandemik karena education dan future harus tetap jalan. Nah, buat para student semuanya, di pandemi ini kita kan semuanya berhenti, baik yang bekerja ataupun belajar tidak bisa bertemu secara langsung, kita gantikan dengan metode baru virtual, di mana kita di sini belajar untuk bersama-sama hidup dengan pandemi ini dengan new normal, menerapkan new normal. Jadi diharapkan tidak berpatah semangat mempelajari metode new normal yang baru ini dan kita berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kalau dari saya adalah ya tetap semangat, jangan pernah takut melakukan hal-hal yang baru. Di usia muda harus berani untuk take a new adventure. And then dengan keadaan sekarang ini malah memotivasi kita bahwa kita bisa lewatin apapun, kita tidak pernah takut dengan apapun, walaupun kita harus tetap waspada. Jangan pernah takut melakukan hal yang baru, tetap semangat, dan belajar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi walaupun kondisi harus virtual, harus online, percaya bahwa kita bisa melewati itu, dan itu juga bagian dari pembelajaran itu.